Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain ala umur jawatin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah ini. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nimati taqimus shalah. Alhamdulillah la nimatul islam wal iman wa kafa bima minima. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikanlah aku selalu berzikir padamu ya Allah, dan selalu bersyukur ya Allah, dan juga selalu tunduk padamu dalam ibadah-ibadahku ya Allah. Banyak sekali orang yang sekarang ini pengen cepat selesai hutang riba. Saya paham sob, saya juga sama. Jadi pengen cepat selesai, siap jual apapun, termasuk jual ini. Tapi kenapa nggak laku-laku? Kenapa nggak jalan-jalan gitu? Dulu saya pernah ngalami itu sob, waktu kena itu bangkrut. Bangkrut, saya ditekan orang mau dipenjarain gara-gara harus taruh uang cepat gitu. 15 tahun lalu lah. Jadi saya akan dimasukkan dalam kasus penipuan. Kalau dulu kan bisa dibayar kadang-kadang orang-orang ngomong itu. Bisa aja dipersulit itu. Tapi saya akhirnya apa coba? Saya pengen cepat-cepat laku. Ternyata apa? Nggak laku-laku sob. Dan ternyata Allah itu memutuskan nggak laku tuh yang terbaik dari berapa ya? Dari 10 aset yang saya jual cuma 2 yang laku. Nggak 10 sih, mungkin 6 gitu. 6 atau 7, 2 yang laku. Jadi 2 yang laku itu nggak ngefek sob. Hanya beberapa aset yang bisa saya selamatin gitu. Bisa tutup hutang banknya. Yang saya dulu kan adalah hutang bank dulu, hutang dagang belum ketutup gitu. Dan saya waktu itu ya Allah, kenapa gini gitu. Akhirnya apa? Saking berharap terus menerus nggak bisa, akhirnya apa? Saya pasrah sob. Dan ternyata kepasrahan itu saya terima ikhlas dari itu. Ternyata apa? Hutang dagang saya ini bisa saya selesaikan. Banyak hutang dagang saya. Kalau mungkin sekarang nilainya udah di atas puluhan M gitu. Dan alhamdulillah bisa selesai semua gitu. Ada sebagian bisa saya selesaikan dengan usaha saya. Ada sebagian selesai dengan saya pinjam lagi bank waktu itu seperti itu. Tapi tidak di bank kayak BPR gitu, yang bunganya gede gitu. Saya alihkan ke bank Muamalat gitu, dan yang lainnya. Dan sekarang pun sama gitu. Sekarang saya posisinya dari hampir dulu di atas 10-15 ya. Sekarang tinggal 4-5 M aja gitu. Sepertiganya udah selesai. Tinggal sepertiganya belum selesai. Dan saya posisinya tidak ngotot sob. Saya jual, tetap saya jual. Nanti Januari Februari ini saya bilang perlu rumah saya jual. Saya tulis ini jual. Padahal rumah saya tidak terikat dengan hutang bank dan yang lainnya. Dan itu merupakan punya istri saya gitu. Jadi saya dari awal memang seperti itu. Warisan istri ya milik istri, warisan saya milik saya gitu. Mau saya sumbangin kayak gimana, istri pun sama. Mau dia jual kayak mau dinikmati nggak apa-apa. Jadi saya tidak mau saling urus masalah waris itu. Jadi ketika saya di rumah mertua saya, keluarga saya, keluarga mertua, mereka semua senang. Kenapa? Karena keluarga mertua saya kan orang mampu, termasuk keluarga saya juga mampu. Saya tidak mau ikut campur, urusan lu aja, bagi aja. Mau berapa bagian lu nggak apa-apa gitu. Buat yang penting kau terima. Yang saya lebih senang cenderung untuk nyari uang sendiri. Termasuk istri saya pun tidak perlu ribut masuk di keluarga saya. Yaitu namanya komitmen dari awal ketika pernikahan. Ketika ini, jadi saya tidak mau ngurusin supaya saya tidak capek. Ribut segala macam-macam, saling curiga. Jadi saya bisa full dengan ngurusin ayah mertua saya, dibawa kemana aja gitu. Makanya saya cukup dekat dengan ayah mertua, sering saya ajak. Jadi ya saya gitu. Terus saya bicara lagi ya tadi, balik lagi ke Taufik. Tidak perlu kita maksakan seolah-olah Allah kita perintah untuk membuat laku dan cepat selesai. Yang penting nikmati. So ternyata ketika kita nikmati, ternyata apa yang diputuskan ini menjadi takdir kita itu baik buat kita. Ternyata bisa selesai semua, dan akhirnya selesai dengan cara apa? Dengan cara bisnis yang kemarin saya ceritakan, bahwa saya ketika saya order barang anggaplah 200, 10% 20 juta itu untuk motong hutang saya gitu. Saya bayar 200 tapi barang harus dikirim gitu. Mereka setuju, ya udah barang dikirim. Akhirnya dapat kerjaan terus gitu. Jadi saya balik DP-nya, saya tidak mau caranya saya supaya dapat uang cash money tadi itu DP-nya di atas 50%, so 50, 60% gitu. Baru saya kasih harga murah. Semakin DP-nya besar, semakin harganya semakin saya turunkan. Jadi harga bisa negosiasi, udah harga murah dinegosiasi bisa lagi. Tapi down payment itu tidak bisa dinegosiasi. Termasuk kalau barang mau selesai pun itu saya ini. Jadi yang saya tanggung adalah apa? Ongkos kerja aja gitu, yang saya cari-cari uangnya di sini. Kalau dulu kan enggak. Ketika ada proyek 50% itu saya pinjem bank dulu. Modal bank yang saya pakai, modal kerja dari bank gitu, yang saya pakai untuk menjadi proyek. Sekarang nggak lagi, saya tanpa itu, dan sampai sekarang masih jalan. Dan alhamdulillah
ketika saya menangani riba ini, makanya di SKDA kalau semua saat ini paham ya, saya ini Anda lihat IG saya bisa nikmati kemana-mana, bisa ke dalam tahun kemarin bisa ke Bandung, bisa ke Malang, bisa bolak-balik kemana-mana gitu. Nah sekarang ini kemarin nginep di liburan terus gitu, dan alhamdulillah saya dapat jatah seperti itu. Dan sekarang ini nanti saya anniversary ulang tahun istri saya pun, keluarga atau anniversary pernikahan saya pun saya ingin adakan di Danau Kalimutu, kan sadis gitu. Jadi saya adakan di sana, yaudah saya double orangnya. Tapi intinya gini, kok kayak bisa sih jalan kemana-mana ya. Saya biasa memang overland gitu, jadi jalan sendiri biasanya kemana-mana gitu. Termasuk di Jawa juga sama, kemana-mana saya jalan gitu. Jadi kadang-kadang saya tidak ada planning, saya jalan aja. Planning tujuannya doang gitu. Tapi mau nginep di mana itu urusan belakangan gitu. Dan saya siapkan mereka semua untuk siap gitu. Pakaian pun sama, bawa tas di mobil aja kita jalan gitu. Dan alhamdulillah beberapa orang, karena kita kemarin pun sama dulu. Orang-orang mungkin naik kapal Sultan ya, yang dinaiki Maya Estianti, Iwan Mursi, Abu Jabbar, yang mewah-mewah yang luar biasa. Dimana sekali satu trip aja itu habisnya 11.500 US dollar gitu. Hampir 1,5 miliar. Dan saya pernah naik kapalnya, bisa menikmati. Nanti April saya naik kapal itu lagi. Jadi apa, bisa liburan dengan keluarga, bisa happy-happy gitu. Kemarin juga sama gitu. Jadi kok bisa setiap liburan? Nah itu dia. Kadang-kadang kalau dulu saya nabungnya adalah apa? Nabung persahabatan dengan banyak orang. Siapapun saya tolong, saya bantu, dan tidak ngarepin apapun dulu. Contoh saya ke Labuan Bajo, saya mau ke sana, banyak yang nyiapin, ada yang buat yang nyiapin segala macam-macam. Bayar saya tetap bayar. Cuma mereka kadang tidak mau dibayar full gitu. Saya juga bingung, padahal saya nggak apa-apa, nggak mau gap return. Karena kalau mereka di sini pun sama, saya servis mereka dengan maksimal gitu. Penginapannya segala macam-macam. Tas saya balik ya udah, sampai makan pun disiapin, karena saya nggak enak gitu. Sampai saya nolak. Kalau saya nginep pun saya tidak mau nginep di atas 3 hari atau pakai barangnya orang. Kayak ini mobil Faridan, mobil saya siapin ke sini loh. Karena waktu saya seminggu saya nggak mau. Sebagian besar maksimal 3 hari aja saya pinjam gitu. Sebagian besar saya sewa dua orang gitu. Dan sewa pun tidak terlalu mahal harganya, hampir setengahnya gitu. Karena dia punya keluarganya juga gitu. Dia disiapin semua, dibantu semua. Kenapa? Ya itu tadi. Dan apapun yang saya usahakan itu sekarang saya dapat berkah gitu. Keberkah gitu. Jadi dipermudah aja apapun, mau apa. Dan saya orang yang pasrah, jalan aja. Dan di sela-sela waktu saya siapin wakafin waktu gitu. Jadi bagi Anda yang ada di Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, ND, Kalimutu, mau ketemu saya silahkan, saya siapin waktu 1-2 jam gitu. Jadi mau nyelesain masalah riba segala macam-macam, mau ketemu saya, nggak apa-apa, diskusi. Bayarnya mahal, bayaran saya doa terbaik Al-Fatihah sama Salat Nabi. Cap nanti bayar nggak untuk makanan? Bilang perlu saya yang bayarin makanan atau apapun, berapa sih makanan. Jadi jangan pikir jauh-jauh gitu. Kalau ketemu saya sih santai aja sob. Saya tidak berpikir macam-macam dan apa-apa. Bayarannya apa itu dia? Doa terbaik Al-Fatihah Salat Nabi bagi umat yang muslim. Jadi sekarang saya ini besok mau berangkat, sekarang saya kantor, ada selalu urusan kantor. Saya punya luar biasa, saya yakin sekali. Dulu saya berpikir, jadi intinya apa? Menyelesaikan hutang itu tidak perlu kita stres nih, kalau gimana, nikmati aja, perkuat ibadahnya, lakukan minimal kalau muslim itu sholat fardunya dijalankan, tambahkan sholat sunat pelan-pelan aja, yang penting istiqomah gitu. Terus kuatkan, jadikan diri kita lemah gitu di mata Tuhan gitu, tapi kuat di mata manusia, jangan menghibah pada manusia. Itu kelebihan saya nggak pernah takut dengan siapa. Saya diancam, sering diancam, mau dilelang, mau diapa, bodoh amat gitu. Kalau memang rezekinya saya, pasti saya balik. Kalau bukan rezekinya ya udah nggak apa-apa. Saya tinggal minta lagi, kalau 10 kali 20 kali lipatnya, bila perlu 100 kali lipatnya. Makanya saya yakin ya, tahun 2022 ini meskipun saya belum jadi triliuner, saya yakin saya bisa dapat 1 T pertama ini, mungkin lebih. Kok gila, emang gila saya bilang. Urusan sukses apa enggak itu bukan urusan saya, urusan Allah itu, takdirnya Allah. Karena saya sukses pun itu intinya apa? Saya ingin hidupnya untuk sebagai sedekah wakaf itu bagi banyak orang, membantu banyak orang. Perusahaan saya pun sekarang yang saya dirikan itu 95% punya saya sahamnya, tapi dari saya 2/3-nya mungkin lebih gitu. Itu saya 3/4-nya mungkin lebih. Itu saya ingin berikan buat apa? Buat wakaf, buat dirikan bank wakaf. Jadi tujuan saya adalah apa? Dirikan bank wakaf, bisa bantu orang. Setidaknya saya takut ya, saya ingin bisa masuk surga. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.